Siapa golongan yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahwani mutasarimani. Seorang dua orang bersaudara. Siapa bersaudara ini? Apakah saudara-saudara? Apakah saudara satu nasab? Innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya sesama orang mukmin adalah bersaudara. Artinya apa? Dua orang mukmin yang mohon maaf bersama-sama, tapi apa? Mutasarimani, dia berselisih, dia bermusuhan, alias baku bom. Ibu-ibu, ada yang baku bombe di sini? Ada. Jangan dong, masa anggota tim safari ada yang baku bombe. Udah berapa tahun kita dengarkan ceramah, jangan baku bombe, jangan bermusuhan, tapi masih baku bombe. Ya Allah. Kenapa? Karena sebanyak apapun ibadah kita, semaksimal apapun musung pajang tak, sehusu apapun salat kita, tapi ketika masih ada amarah di antara kita, masih ada permusuhan di antara kita, baik dengan saudara maupun dengan mabali bola. Karena ada kan ibu-ibu, masya Allah, suka sekali baku bombe. Sebelah kiri mabali bola bombe, sebelah kanan bombe, mabali bola depan bombe, mabali bola de belakang bombe. Bombe mana? Sekali rumahnya kebakaran, tidak ada yang tolongin. Kenapa? Karena baku bombe manang, masya Allah. Ketika dia rajin salat, bahkan berjamaah, bahkan tadi menjadi anggota tim safari salat berjamaah Kabupaten Pindrang, sebanyak apapun dia salat, apalagi salat malam, tapi ketika masih ada amarah, masih ada permusuhan yang bahkan berlarut-larut sampai bertahun-tahun, salat kita sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita mohon maaf perbaiki jalinan silaturahmi di antara kita. Karena ketika silaturahmi kita rusak, apalagi sampai terputus, maka menghalangi segala catatan-catatan amal ibadah kita. Sia-sia salat kita, sia-sia ruku kita, sujud kita, baca Quran kita, apapun yang kita kerjakan amal soleh, kalau ada permusuhan di antara kita. Bukankah kata Allah di dalam surat Al-Imran, orang yang bertakwa bukanlah hanya orang yang salat, orang yang bertakwa bukan hanya orang yang puasa, tapi kata Allah, orang yang bertakwa adalah apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghais, orang yang bertakwa kata Allah adalah orang yang pandai menahan amarah. Dia disakiti, dia dizalimi, tapi dia sakit hatinya tidak membuat dirinya membalas sakit hati itu. Wal afina 'anil nas, kata Allah, yang tahapan selanjutnya orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang yang mungkin berbuat salah sama kita, kalau kita ingin berada di level orang-orang yang bertakwa, maka apa? Jangan kita marah ini mengantarkan kita untuk berbalas dendam. Bahkan kalau ingin mendapat level yang lebih tinggi lagi, maafkan kesalahan orang lain tersebut. Suami istri pasti ada pernah berbuat salah. Istri pernah berbuat salah sama suami. Sebaliknya suami pun pernah berbuat salah sama istri. Maka apa? Untuk bisa menjadi level orang-orang yang bertakwa, maafkan segala kesalahan-kesalahan orang-orang yang di sekitar kita ketika kita berbuat salah. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi apa? Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang baik adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Suami selingkuh sekali, maafkan ibu. Suami selingkuh 2 kali, maafkan juga. Suami selingkuh 3 kali, hempaskan, buang ke laut. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini wal afina 'anil nas, dan level yang paling tinggi adalah apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan di sini apa? Ihsan di sini adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan orang yang sanggup
membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah ihsan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia dilempari kotoran, dia dilempari mohon maaf najis, dia disakiti, tapi Rasulullah tidak pernah membalas menyakiti. Bahkan apa? Ketika orang yang menyakitinya tidak melempari kotoran lagi dari mohon maaf lantai kedua. Ketika Rasulullah akan sholat, selalu dilempari kotoran. Suatu hari Rasulullah udah siap-siap menerima kotoran, tapi ternyata tidak ada yang melempari. Rasul bertanya, mana orang yang biasa melempari saya kotoran? Kata tetangganya, dia sakit wahai Muhammad. Mungkin kalau kita yang mohon maaf biasa disakiti, ketika kita tahu orang yang menyakiti itu sedang ada musibah, pasti kita bilang, "Ai, cik dah mau syukurin." Tapi apa Rasulullah tidak? Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat ihsan. Rasulullah cepat-cepat pergi ke pasar, belanja, beli makanan. Untuk apa? Ternyata untuk menjenguk orang yang biasa menyakitinya. Ketika tahu orang yang biasa menyakitinya sedang sakit, dia pun paling pertama orang yang menjenguk orang tersebut. Sehingga dengan sifat ihsannya Rasulullah, orang yang dijenguk itu pun yang tadinya kafir, yang tadinya membenci kepada Rasulullah, kasar kepada Rasulullah, dengan kelemah lembutan dan sifat ihsannya Rasulullah, orang tersebut pun akhirnya masuk Islam karena kelembutan Rasulullah dan perbuatan ihsannya Rasulullah. Begitu juga kita. Kalau ibu ada yang fitnah kita, ada yang gosipin kita, balas. Tapi bukan dengan fitnahan, tapi apa? Balas, kirimi dia kate risalah. Besoknya fitnah lagi, kirimi sikap poro. Besoknya fitnah lagi, kirimi apa? Hah? Jalang kote. Besoknya fitnah lagi, kirimi laketa. Kenapa ibu? Ibu takut kehilangan laki tak bu? Takut. Tapi bapak takut kehilangan benek tak? Bapak nggak adil amat sih pak. Ibu takut kehilangan suami tapi bapak nggak takut kehilangan istri. Jangan-jangan bapak punya becak ya pak ya? Apa becak? Benek cadangan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita berbuat ihsan, dengan kita mohon maaf memperbaiki silaturahmi, mudah-mudahan apapun kegiatan amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi intinya mudah-mudahan kita bukan golongan yang tiga tadi, seorang pemimpin yang dibenci oleh kaumnya, seorang istri atau suami yang tertidur tapi dalam keadaan pasangan hidup kita dalam keadaan tidak ridha marah, dan yang ketiga, dua orang mukmin yang bermusuhan, yang baku bombe, maka solatnya tidak akan pernah terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.